Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat kepada dosen pada pengampu mata kuliah Audit Sistem Informasi, yakni Bapak Arief Setiawan. Di sini saya dan kelompok saya akan mempresentasikan mengenai audit tata kelola TI pada marketplace Tokopedia berdasarkan 5 domain COVID. Sebelum lanjut ke pemaparan materi, di sini saya akan menyebutkan nama kelompok saya. Yang pertama ada Rafli Widya Sasongko dengan NIM 2023-53095. Yang kedua ada Selamat Ahmad Faisal dengan NIM 2023-53103. Yang ketiga ada Nafar Jafar Sidiki dengan NIM 2023-53135. Dan yang terakhir ada Endito Habis Mifaja dengan NIM 2023-53148. Selanjutnya yakni latar belakang. Keberlangsungan bisnis marketplace besar seperti Tokopedia sangat bergantung pada keandalan dan efisiensi sistem informasi mereka. Kegagalan sistem atau ketidakselarasan antara strategi TI dan bisnis dapat menimbulkan kerugian signifikan. Untuk memastikan investasi TI memberikan nilai maksimal dan resikonya TI atau IT governance yang efektif, proyek ini bertujuan untuk mengatasi kebutuhan tersebut dengan merancang dan mengimplementasikan aplikasi berbasis web menggunakan Python dan Streamlit yang berfungsi untuk mensimulasikan proses evaluasi tata kelola TI pada Tokopedia. Evaluasi ini dilakukan secara komprehensif berdasarkan kerangka kerja COVID yang mencakup 5 domain utama, yakni ada IDM, APO, BAI, DSS, dan NIA. Untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya yaitu Rafli. Oke, baik. Sekarang ada tujuan proyek. Yang pertama itu merancang program evaluasi yang sistematis, mencakup kelima domain COVID, EDM, APO, BAI, DSS, dan MEA. Dua, mengimplementasikan rancangan menjadi aplikasi web yang interaktif menggunakan Python dan Streamlit. Ketiga, menghasilkan purwarupa aplikasi untuk simulasi evaluasi dasar pada studi kasus Tokopedia. Selanjutnya ada batasan masalah kerangka kerja yaitu hanya menggunakan kerangka kerja COVID atau 5 domain. Di kasusnya evaluasi bersifat simulasi asumsi umum proses bisnis e-commerce kan berdasarkan data audit internal Tokopedia sesungguhnya. Metode penilaian menggunakan skala Likert 1 sampai 5 untuk penyederhanaan penilaian atau asesmen. Teknisnya, program berjalan secara lokal atau local host dan berfokus pada fungsi kuesioner dan perhitungan skor rata-rata. Next, landasan teori COVID atau kerangka kerja tata kelola TI. COVID atau Control Objectives for Information and Related Technology adalah kerangka kerja tata kelola dan manajemen TI dari ISACA. COVID bertujuan utama untuk menjembatani kesenjangan antara kebutuhan bisnis dan teknis TI. Dengan menggunakan COVID, organisasi dapat memastikan bahwa investasi TI selaras dengan strategi bisnis, risiko dikelola, dan TI menciptakan nilai yang optimal. 5 domain utama COVID, struktur audit dari proyek ini didasarkan pada 5 domain utama COVID yang mencakup seluruh spektrum TI. Yang pertama, EDM atau Evaluate, Direct, and Monitor. Itu berfokus pada level governance, yaitu evaluasi pengarahan dan pemantauan strategi TI oleh manajemen puncak. Yang kedua, APO atau Alik Plan and Organize. Berfokus pada perencanaan strategis dan pengelolaan sumber daya TI. Yang ketiga, BAI. Build, Acquire, and Implement. Berfokus pada pengembangan dan implementasi solusi serta manajemen proyek. Yang keempat, DSS atau Deliver Service and Support, yaitu berfokus pada operasional layanan TI harian, keamanan, dan dukungan pengguna. Yang kelima, MEA, Monitor, Evaluate, and Assess, berfokus pada pemantauan kinerja, proses, dan kepatuhan terhadap standar atau regulasi. Alat implementasi itu ada Python dan Streamlit. Aplikasi simulasi audit ini diimplementasikan menggunakan bahasa manajemen Python dan framework Streamlit. Python dipilih karena sintaks yang mudah,
Python dipilih karena sintaksnya yang mudah dibaca, sementara Streamlit digunakan karena kemampuannya untuk dengan cepat mengubah script Python menjadi aplikasi web interaktif, sehingga memudahkan pembuatan user interface, questionnaire, dan visualisasi hasil audit per domain. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya metodologi proyek. Proyek pengembangan aplikasi simulasi audit COVID ini dilaksanakan melalui langkah-langkah sistematis sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi masalah, yaitu menetapkan kebutuhan alat evaluasi tata kelola TI Tokopedia menggunakan 5 domain COVID. Yang kedua, studi literatur, yaitu mendalami teori COVID dan mempelajari teknis implementasi Python serta framework Streamlit. Yang ketiga, perancangan sistem, yaitu merancang antarmuka UI, menentukan skala Likert 1-5 sebagai metode penilaian, dan merancang logika perhitungan skor rata-rata per domain. Keempat, yaitu implementasi program, mengkodekan aplikasi menggunakan Python dan Streamlit, menciptakan kuesioner interaktif dan fungsi perhitungan otomatis. Lalu kelima, pengujian sistem, yaitu melakukan pengujian fungsionalitas dan akurasi perhitungan skor untuk memastikan sistem bekerja sesuai harapan. Yang keenam, analisis dan pembahasan, yaitu menganalisis hasil simulasi skor untuk setiap domain dan menyusun kesimpulan serta rekomendasi yang relevan. Lalu ada implementasi teknis Python dan Streamlit. Aplikasi simulasi audit ini diimplementasikan menggunakan Python, yaitu sebagai bahasa pemrograman inti untuk mengelola logika, data, dan perhitungan skor. Selanjutnya, Streamlit dipilih sebagai framework untuk membuat aplikasi web yang interaktif dan user-friendly tanpa memerlukan kode front-end yang kompleks. Lalu fitur utamanya yaitu pertama, navigasi domain dilakukan via sidebar untuk memisahkan 5 domain COVID secara jelas. Kedua, input interaktif, yaitu pengguna memberikan penilaian audit menggunakan widget tombol radio Streamlit skala Likert 1-5. Yang ketiga yaitu perhitungan otomatis. Sistem secara real-time menghitung skor rata-rata untuk setiap domain dan menampilkan hasilnya dengan rekomendasi yang sesuai. Jadi di sini yang untuk praktek masih tentang selanjutnya di sini saya untuk praktek program ini, di sini bisa dilihat pertama untuk bisa menginstal untuk Streamlit, Streamlitnya itu dulu. Kemudian dilanjut setelah terinstall Streamlitnya, kemudian kita menulis shortcode dari di sini untuk berdasarkan import Streamlit Andes seperti itu. Tujuan untuk Streamlit yaitu untuk membuat tampilan web interaktifnya nanti. Kemudian untuk import Andes
Itu tujuannya untuk mengelola data tabel yang nanti dipakai saat rekap dan download. Kemudian untuk import Plotly, di sini tujuan untuk membuat grafik radar jaringan tabel yang interaktif. Kemudian selanjutnya untuk konfigurasi halaman di sini ada set text config. Ini gunanya untuk mengatur judul yang muncul di tab browser dan mengubah layout aplikasi menjadi lebar dan tampilannya. Kemudian untuk ini inisialisasi session state di sini gunanya adalah berfungsi untuk sebagai penyimpanan sementara seperti if score ETM, if score APO, PAI, DSS, dan MEA. Kemudian untuk oke, ini untuk sektor untuk menu. Sektor ini digunakan untuk membuat area menu sebelah kiri. Kemudian untuk ST radio di sini adalah gunanya sebagai uh, untuk menggunakan bisa memilih salah satu dari 5 topik yang ingin diaudit. Kemudian di sini untuk fungsi pertama ada tampilan panduan, gunanya untuk menampilkan kotak biru berisi panduan sekaligus dan untuk tampilan grafiknya juga. Ini konten uh, yang ini kita menulis semua pertanyaan. Setelah itu kita ambil shift enter. Ini kita mencoba untuk lihat webnya. Hasil jalan web. Web. Di sini kita akan mencoba pertama untuk ATM dulu. Kita akan di sini muncul untuk grafik kadernya dan ini adalah backup. Satu bisa dan coba untuk MEA saya hitung dan muncul skornya 3,78. Sini kita bisa melihat untuk grafik kader, kemudian untuk rekapan dan gunanya. Ya, itulah untuk web kami. Sini ini untuk kesimpulannya. Ini telah berhasil kata berhasil mencapai tujuan utamanya yaitu merancang dan mengimplementasikan aplikasi berbasis web untuk simulasi evaluasi dasar tata kelola TI pada Tokopedia berdasarkan 5 domain COVID. Implementasi menggunakan kombinasi Streamlit efektif dan mencapai alat bantu diagnostik yang user friendly dan fungsional. Memungkinkan auditor untuk masukkan penilaian sekaligus
dan secara otomatis mendapatkan skor rata-rata IPM, APO, PA, IPSS, MEL. Hasil dari simulasi ini berfungsi sebagai snapshot atau pengetahuan yang krusial membantu manajemen mengidentifikasi domain atau area proses uh, TI pada yang sudah berjalan matang dan mana yang memerlukan fokus perbaikan mendalam demi memastikan keseluruhan TI dengan tujuan bisnis perusahaan. Baik, itulah dari presentasi kelompok 2. Sekian, cukup. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.